Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi video hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Oke, kali ini kita mau bahas tentang harga batu bara terkini, harga jual batu bara di mana sejak akhir September ya, tertinggi di bulan September di tanggal 29, kemudian awal bulan Oktober sampai dengan saat ini tanggal 8 harga jual batu bara terus turun. Setelah sebelumnya sempat di harga tertingginya di September di 160 US dollar per ton, berangsur-angsur turun hingga saat ini hanya di bawah level 140 US dollar per ton. Oke, kita lihat teman-teman, di 2022 sampai dengan akhir tahun ya, harga batu bara masih bisa bertahan di harga 400 dolar per ton ya, sebelum akhirnya turun di bulan Januari Februari di bawah 200 ya, dan sekarang di harga 137 ya, 136 US dollar per ton. Dan penurunan ini dimulai dari awal Oktober yang cukup tajam penurunannya ya. Jika kita lihat dari Maret sampai dengan sekarang sebetulnya masih cukup sideways ya. Namun untuk dari awal bulan Oktober ini cenderung turun untuk harga batu bara. Oke, kemudian kita lihat update dari harga saham-saham yang usaha utamanya adalah tambang maupun perdagangan batu bara ya. Kita lihat contohnya untuk PTBA dan Adaro yang pertama, harga saham PTBA dari bulan kemarin ya, kita lihat ini di 1 bulan terakhir harga sahamnya untuk PTBA sudah turun minus 8,9% di harga 2.660. Sementara untuk Adaro turunnya sudah minus 7,9% di 1 bulan terakhir. Lalu ITMG turunnya 13,9%, MBAP juga turun minus 5,12%. Lalu United Tractor turun minus 2,7, di penurunannya masih relatif kecil ya dibandingkan dengan saham-saham batubara yang tadi saya sebutkan. Kemudian Indi turun juga di 2,9%. Nah ini relatif kecil juga untuk Indi. Nah itu ya teman-teman ya, jadi pergerakan harga batu bara di awal Oktober yang terus turun sampai dengan tanggal 8 ini menyebabkan penurunan harga saham batu bara juga ya. Artinya memang untuk harga saham-saham sektor komoditas sangat dipengaruhi dari harga jual komoditas itu sendiri. Nah sekarang kita lihat informasi terbaru seputar batu bara, terutama kaitannya dengan harga jualnya yang terus turun. Oke, teman-teman, kita lihat dari beberapa pemberitaan ya di media online. Eh, 2 hari lalu ya, ini saya capture di tanggal saya membuat video tanggal 8 Oktober, 2 hari lalu artinya tanggal 6 Oktober ya. Highlight berita yang mau saya sorot seperti ditampilkan di situ ya, yang sebelah kiri paling bawah. Di situ judulnya harga batu bara lanjut ambrol ya. India lagi-lagi jadi pemicunya. Nah, ada apa dengan India sehingga menyebabkan anjloknya harga batu bara? Kita lihat teman-teman di informasi ini bahwa pejabat berwenang yaitu Menteri Batubara India ya menyatakan bahwa 11 tambang komersial kemungkinan yang akan dilelang mulai beroperasi pada tahun ini. Produksi batu bara dari tambang komersial dan tambang kaptif akan mencapai 145 juta ton pada akhir tahun 2024. Artinya ada pertumbuhan sebesar 30 juta ton dari tahun ke tahun ya. Itu yang ditargetkan oleh pemerintahan India. Ada peningkatan produksi 30 juta ton dari tahun ke tahun ya. Yang mereka antisipasi sebagai respon terhadap peningkatan permintaan yaitu dari sisi government dari India ya. Jadi mereka merencanakan untuk meningkatkan produksi batu baranya dari tahun ke tahun. Oke, kemudian informasi selanjutnya bahwa stok tambang dikatakan cukup memadai ya di India tersebut dan tidak ada kekurangan batu bara untuk memenuhi permintaan sektor tenaga listrikan.
Nah, namun beberapa wilayah pesisir mungkin perlu melakukan impor batu bara untuk kemudahan logistik. Jadi India itu teman-teman walaupun produksi mereka mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun untuk daerah-daerah tertentu mereka akan melakukan impor karena itu akan lebih efisien dari segi biaya logistiknya ya. Jadi itulah kenapa India sebagai produsen batu bara yang terbesar kedua di dunia ya, dan Cina juga, Cina nomor satu di dunia, mereka tetap melakukan impor batu bara, yaitu alasannya karena untuk efisiensi biaya logistik atau pengangkutan dari batu bara itu ya, dari tempat penambangan sampai dengan tempat pengolahan atau tempat pembangkit listrik yang mereka tuju ya untuk pemanfaatan batu bara tersebut. Dan hal tersebut juga berdampak ke Indonesia ya, di mana tujuan utama ekspor batubara Indonesia nomor satu adalah Cina, nomor dua adalah India ya, baru kemudian di lapis ketiga ada Filipina, ada Jepang, kemudian ada Taiwan, dan negara-negara ASEAN lainnya. Artinya walaupun Cina dan India adalah negara produsen terbesar nomor satu dan dua, mereka tetap melakukan impor batubara untuk efisiensi teman-teman. Oke, kemudian peningkatan produksi di India tersebut dari Januari sampai September 2023, persentasenya adalah meningkat sebesar 12% ya, peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian peningkatan produksi juga terjadi di Cina. Dan penurunan harga batu bara juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi musim dingin di Eropa yang rupanya tidak terlalu dingin-dingin amat ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar prediksi bahwa harga batu bara akan ikut naik seiring dengan kondisi cuaca dingin di benua Eropa ya, sehingga mereka memerlukan pemanas ruangan yang salah satunya memerlukan energi dari batu bara. Nah, dengan kondisi saat ini yang musim dinginnya masih bisa ditolerir, maka penggunaan energi penggunaan energi secara lebih terutama dari bahan bakar batu bara belum mereka butuhkan untuk saat ini ya, terkait dengan musim dingin tersebut. Nah, informasi dari Cina lagi, pelemahan disebabkan oleh tingginya produksi di salah satu provinsi penghasil batubara utama di Cina ya, namanya adalah Provinsi Shaanxi. Di situ teman-teman dituliskan di situ bahwa Provinsi Shaanxi telah meningkatkan produksinya. Provinsi Shaanxi sendiri merupakan kontributor penghasil batubara sebesar 80% lebih untuk seluruh produksi Cina ya. Jadi proporsi yang sangat besar yang dihasilkan oleh Shaanxi ini, di mana capaian produksi mereka mencapai 900 juta ton dalam 8 bulan pertama di 2023 ini ya, produksi yang sangat luar biasa besar. Nah, lalu teman-teman bagaimana jika teman-teman saat ini posisinya masih floating loss ya di saham-saham sektor batubara ya? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau memang rencananya untuk jangka menengah dan atau panjang, apalagi teman-teman merencanakan saham-saham batubara itu untuk sumber pendapatan dari dividennya ya, maka tidak usah panik, tetap aja di-hold aja, bahkan kalau ada tambahan dana bisa dilakukan averaging down ya, kalau posisinya sedang floating loss ya. Karena untuk batu bara memang seperti itu teman-teman ya, harganya masih belum bisa diprediksi, tapi jika kita pakai hitung-hitungan kasar dengan EPS yang diproyeksikan di tahun 2023 ini, lalu kita bandingkan dengan dividen payout ratio yang biasa mereka bayarkan ya dari perusahaan-perusahaan batubara tersebut, maka yield dividennya per tahun masih terbilang tinggi ya, masih di minimal di angka belasan persen untuk dividen dari saham-saham sektor batubara. Jika di tahun buku 2022 dividennya mencapai antara 10 sampai 30 hampir 40% ya, maka di tahun buku 2023 ini dengan kondisi harga yang masih seperti ini ya, pesimisnya dividen di angka belasan persen saya rasa masih bisa didapatkan ya.
Kemudian juga, terkait energi batubara sendiri, kalau kita ngomong, kemunculan atau keberadaan energi baru terbarukan ya, rasanya energi batubara masih akan tetap dipakai sampai 20 atau 30 tahun ke depan ya. Kalau teman-teman, mungkin pernah baca, pernah mempelajari laporan tahunan dari perusahaan, tambang batubara, bahwasanya mereka sering nyatakan di laporan tahunannya tersebut tentang cadangan batu bara yang masih mereka miliki sampai dengan tahun tersebut dan, silakan dibandingkan dengan total atau rata-rata batu bara yang berhasil mereka angkat ya atau mereka gali, dalam 1 tahun ya. Maka jika dihitung antara cadangan batu bara yang masih terkandung dibagi dengan rata-rata, eksploitasi batu bara tersebut dalam 1 tahunnya, maka 20 sampai 30 tahun lagi rasa-rasanya masih akan cukup ya untuk mereka gali. Itu teman-teman, tentang batu bara terkini dan saham-saham batu bara ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.